Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Pamulang. Saat ini saya mempunyai kesempatan wawancarai salah satu rekan saya di Danamat, yaitu Bapak Muhammad. Nah, beliau ini selain karyawan di Danamat, beliau juga sedang menempuh pendidikan S1. Lalu beliau sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Lalu beliau memiliki bisnis kontrakan. Mari kita mulai. Halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Boleh Pak, sebelum kita mulai mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri dulu, dari mungkin nama Bapak, lalu pekerjaan saat ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya biasa dipanggil Mamet di tempat kerja. Saya ini saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas di daerah Tangerang, dan juga saya sebagai kepala rumah tangga dan juga mempunyai bisnis keluarga sih, yaitu kontrakan. Mungkin dari kerjaan dulu ya Pak. Boleh. Bagaimana sih awalnya Bapak bekerja di Danamat, dan boleh ceritain nggak Bapak sebagai apa di Danamat? Jadi awalnya kerja di Danamar itu saya diajak oleh salah satu ownernya Danamar untuk bekerja di sini. Terus saya tertarik dan saya bekerjalah dari tahun 2018 sampai saat ini. Udah lama ya Pak? Iya. Sebagai apa Pak? Saya sebagai admin operasional di Danamar. Lalu sebagai admin operasional di Danamat ini tugasnya tuh apa aja sih Pak? Boleh ceritain nggak? Oke. Jadi admin operasional itu pekerjaannya itu mengecek data ya, kelengkapan, karena kan Danamart ini perusahaan securities crowdfunding, jadi tempat bertemunya antara penerbit dan investor. Jadi untuk data investor dan penerbit itu saya yang ngecek kelengkapannya semua, dari data KTP, legalitas, semua, bahkan sampai ke jaminannya itu saya cek semuanya kelengkapan. Jadi harus benar-benar teliti ya Pak? Betul, jadi semuanya harus benar-benar valid lah, seperti itu. Kalau sebagai admin operasional itu butuh skill komunikasi yang tinggi nggak sih Pak? Untuk admin operasional, saya kira untuk skill komunikasi tidak terlalu dibutuhkan ya. Yang paling dibutuhkan itu ketelitian. Jadi benar-benar harus jeli lah kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Jadi prosesnya jadi lebih lancar kalau misalkan tidak ada kesalahan seperti itu. Lalu selama bekerja di Danamat, ada nggak sih Pak hal kayak tantangan yang paling menurut Bapak sulit atau paling diingat menurut Bapak? Dan terus Bapak gimana cara mengatasinya pada saat itu? Tantangan yang sangat sulit ya. Kadang untuk memverifikasi kebenaran, kevalidasi data tersebut itu yang benar-benar harus teliti ya. Jadi saat mungkin saya mau ngecek jaminan si penerbit gitu ya, tiba-tiba saya sulit mengkonfirmasinya atau alamatnya salah, itu benar-benar harus putar otak gimana caranya agar benar-benar valid gitu kan. Kalau misalkan itu tidak valid ya, mau nggak mau kita akan kembalikan data tersebut ke penerbit maupun ke investornya. Jadi itu tertolak ya Pak nanti? Iya, nantinya kita akan tolak. Nah, kita lanjut ke Bapak saat ini sedang kuliah juga ya Pak? Iya. Di tengah kesibukan bekerja ini, apa yang membuat Bapak tetap bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 ini? Untuk pendidikan saya rasa ya banyak pepatah ya mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan, bahkan sampai kita meninggal pun kita masih diajarin kan. Iya, betul. Nah jadi selagi kita masih bisa untuk menambah ilmu, belajar ya, itu saya akan jalani sih seperti itu. Jadi untuk menambah lah, setidaknya nanti anak-anak saya pun kalau misalkan dia udah besar kuliah ataupun sekolah, seenggaknya saya tahu dan bisa mengajari mereka seperti itu.
Lalu kan sambil kuliah, bekerja, itu ada tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menyusun. Sekarang katanya sudah sidang skripsi ya Pak? Oh iya, alhamdulillah sidangnya sudah selesai. Sekarang tinggal lengkapi berkas-berkas saja untuk yudisium dan wisuda sih. Itu boleh ceritain nggak Pak tantangannya selama menyusun skripsi, selama bekerja, kesibukan? Tantangannya itu apa ya? Waktu sih ya. Jadi kita kerjaan tuh kita harus apa ya? Kerjaan benar-benar harus nggak boleh ditinggalin gitu. Profesional lah gitu kan. Jadi pekerjaan harus kita utamakan. Jadi kita harus tahu menempatkan di mana waktunya bekerja, waktunya kuliah, waktunya dengan keluarga. Jadi benar-benar harus bisa diatur, itu sih tantangannya. Jadi benar-benar memanage waktunya itu harus benar-benar bisa seperti itu. Tantangannya paling kurangnya istirahat sehingga benar-benar bisa menjadi lelah banget. Nah itu sih, jadi harus banyak-banyak mungkin kalau ada waktu senggang mungkin olahraga, mungkin banyak juga minum vitamin biar fit agar aktivitasnya tetap terjaga sih. Jadi harus atur waktunya ya Pak. Nah, kan Bapak juga sebagai kepala keluarga nih ya. Bapak juga kan kepala keluarga. Nah, bagaimana cara Bapak membagi waktunya sama keluarga juga? Pasti kan butuh. Ya, untuk mengatur dengan keluarga ya. Jadi kita kan udah ada tuh plan-plan waktunya kan. Jadi mungkin weekdays Senin sampai Jumat dari pagi gitu kan kita saya udah berangkat, nah pulang itu udah malam, mungkin masih ada waktu sedikit ya kan sebelum tidur main bersama anak gitu kan sebelum tidur ya kan. Nah biasanya itu sih waktu untuk berkeluarga. Dan biasanya kalau libur kerja itu Sabtu Minggu kadang kan ya mungkin ada tugas kuliah yang mungkin biasanya saya kerjakannya malam. Jadi siang itu atau pagi itu tetap bisa bersama keluarga. Kalau di weekend, nah malamnya baru selesai tugas-tugas kuliahnya sih. Berarti harus tetap penting menjaga komunikasi dengan keluarga juga ya Pak? Sangat penting sekali sih. Kita lanjut ke Bapak kan punya bisnis sampingan, bisnis kontrakan ya Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak bagaimana awalnya Bapak memiliki bisnis kontrakan ini? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya ini tuh sebenarnya bisnis keluarga ya. Jadi sebenarnya bukan milik pure saya. Jadi ini tuh adalah warisan dari keluarga. Jadi kebetulan saya dari anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi kita tuh berempat yang mengelolanya. Jadi ada kakak saya yang untuk administrasi, adik saya laki-laki biasanya untuk operasional, misalnya ada kendala apa, ada apa gitu kan. Nah saya biasanya di bagian pemasaran. Jadi kalau misalkan kontrakannya kosong gitu kan, atau ada trouble gitu, biasanya saya akan komunikasi ke keluarga saya seperti itu. Jadi saya itu berempat karena ini punya keluarga, jadi saya ngatur berempat bersama-sama gitu. Kalau bisnis kontrakan itu berhubungan sama penyewa juga ya Pak? Pernah nggak sih ada kendala komunikasi sama penyewa, terus kayak Bapak gimana cara ngatasinnya? Untuk penyewa sih rata-rata jadi kan sebenarnya sebelum mereka sewa itu kan mereka kan survei dulu ya. Betul. Jadi melihat keadaan seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi so far selama ini kalau mereka setuju dengan semua keadaan itu, mereka tinggal tempatin gitu. Nah biasanya tuh kendala kadang air aja, mungkin ada air yang nggak keluar gitu, mungkin ada kloset yang mampet, hanya itu aja sih kendala-kendala. Jadi itu tinggal saya komunikasikan ke adik saya atau ke keluarga saya untuk memperbaikinya. Jadi selama ini ya so far masih teratasi ya Pak? Masih teratasi karena ya itu kan kita secara bersama-sama, enggak pure saya sendiri juga seperti itu. Betul. Lalu kita beralih ke lagi kehidupan ya Pak. Dari semua peran yang Bapak jalankan ini, dari sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pembisnis juga ya Pak.
pelajaran hidup apa yang paling berharga menurut Bapak? Pelajaran yang paling berharga itu ya semuanya sih berharga ya. Mungkin kalau karena sedang kuliah, mungkin ilmu yang paling berharga yang saya dapatkan gitu kan. Apa yang saya timba mungkin akan saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari, mungkin ke keluarga saya juga seperti itu. Dan kalau pekerjaan ya mungkin hanya income gitu ya. Ya dari pekerjaan pun saya belajar gitu sebagai admin, jadi saya mungkin bisa menerapkan juga di keluarga saya, mungkin di nanti ilmu gitu kan, mungkin kalau saya udah tidak bekerja pun mungkin tetap akan saya terapkan. Terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak motivasi atau kesan yang Bapak ingin sampaikan kepada mungkin anak-anak atau adik-adik atau mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah atau yang sedang ingin kuliah tapi sambil bekerja juga? Jadi jangan pernah takut gitu ya. Mungkin kerja sambil kuliah itu capek dulu, nggak perlu takut seperti itu. Yang penting kalau mau ada niat harus dilakukan gitu kan. Jadi benar-benar eh, kalau misalnya hanya diniatin aja itu nggak bakal tercapai. Jadi benar-benar bisa, yang penting kita mengatur waktunya, memberikan buat kesempatan juga yang lain kan nantinya kalau misalkan kita kuliah sambil bekerja bisa mengurangi biaya keluarga juga seperti itu sih. Jadi benar-benar jangan takut untuk menambah ilmu sambil bekerja. Jangan bekerja aja, mungkin ilmu juga saya rasa butuh banget gitu kan untuk masa depan kalian semua sih. Lalu jangan harus tetap bersemangat ya Pak, jangan Betul. menyerah. Betul. Pak, terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Selamat juga atas sidang skripsinya ya Pak. Terima kasih juga. Semoga ilmunya tetap berkembang. Amin. Lalu bisnis Bapak selalu sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.